Ya, Mas, gimana Mas terkait quick count saat ini 02 disebut mendominasi ya suara gitu. Banyak berbilang satu putaran akan terrealisasi, gimana Mas menurut Mas? Ya, seperti kita lihat Mas ya, kalau dari quick count aja hari ini kita sudah lihat sudah rata-rata 57%, bahkan ada yang survei yang mengatakan 60%. Buat saya, buat kami ya yang dari PSI saat ini, dan kebetulan saya juga nyalek juga ya di Jakarta. Ini sebuah wujud syukur kami juga dan kebanggaan buat kami, di mana kami juga di lapangan ikut mendukung, di mana sebagaimana kita tahu Pak Prabowo kan akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Sedangkan kami sudah selalu menetapkan bahwa kita itu tegak lurus dengan Pak Jokowi. Nah, dengan wujud dukungan kami ke Pak Prabowo dan saat ini sudah mendapatkan suara yang sudah bisa dikatakan mungkin sudah pasti menang Mas ya. Sudah pasti diangkat jadi presiden dan wakil presiden, Mas Gibran juga. Kita berharap Pak Prabowo bisa benar-benar dapat melanjutkan semua program-program Pak Jokowi yang baik, dan tentunya memperbaiki lagi hal-hal yang mungkin masih dirasa kurang, sehingga Indonesia mewujudkan Indonesia emas di 2045 itu benar-benar dapat terwujud. Tapi terlepas dari itu, banyak tim ses dari pihak lawan ya, banyak mengatakan ini ada kecurangan lah, akan diadukan lah ke komisi-komisi tertentu gitu. Gimana Mas menanggapinya nih? Oke Mas, kalau menurut saya ya, kalau memang dirasa ada kecurangan di lapangan, terutama pada saat pemilihan, silahkan saja sebenarnya untuk dilaporkan. Kita ada Bawaslu, kita ada MK, ada lembaga-lembaga yang bisa membantu ataupun dilaporkan untuk hal-hal demikian. Buat kita sih, saya sendiri, saya terjun ke lapangan kemarin, memang suaranya benar-benar mutlak. Saya cek ke TPS, semuanya benar-benar di lapangan, di tempat saya sendiri dipilih dan memilih, terlihat sekali kok. Tidak ada indikasi kecurangan. Pada saat perhitungan pun memang benar-benar komposisinya, persentasenya demikian yang kita lihat saat ini. Jadi kalau saya lihat pribadi, minim sekali kemungkinan kecurangan. Apalagi jumlah persentasenya kan cukup jomplang ya. Kalau mohon maaf ya, kalau saya lihat kalau paslon lain mungkin ada yang tidak mencapai 20%. Itu kan sebenarnya cukup signifikan ya. Sehingga kita untuk menuju satu putaran itu sudah cukup terlihat, dan dari survei sebelumnya pun malah melebihi ya, dan tapi melebihinya juga tidak terlalu berlebihan. Memang sudah bagaimana kita memang sudah perkirakan juga. Gitu. Mungkin apa sih yang membuat Mas kan dari caleg PSI ini melihat nih, apa yang membuat Prabowo ini bisa menang satu putaran walaupun masih dalam hasil quick count sementara ini? Belum resmi. Oke, baik. Kalau kita lihat dari track recordnya Pak Prabowo, dari image yang didapatkan Pak Prabowo, bahkan image pada saat sudah bergabung dan menjadi bagian daripada pemerintahan saat ini, kita melihat sungguh banyak hal positif yang kita bisa lihat di situ. Bergabungnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi dalam satu pemerintahan itu adalah wujud bagaimana Indonesia harus bersatu. Kita tahu sendiri kan, Pak Prabowo pernah rival dengan Pak Jokowi, tapi tiba-tiba kita dikejutkan dengan bersatu bersama-sama. Dulu yang kita pecah, ingat kan istilah cebong, ingat istilah kadrun, ingat istilah apalagi itu kampret, apalah itu semuanya hilang Mas, hilang semua. Hanya dengan satu kata, persatuan. Bersatulah mereka. Dan itulah yang membuat saya rasa rakyat Indonesia sudah semakin melihat bahwa ini adalah wujud optimisme bagi kita warga Indonesia untuk dapat tetap bersatu, dan dengan mewujudkan Pak Prabowo sebagai presiden yang selanjutnya, memang sudah saatnya. Apalagi suara Pak Jokowi memang kita akui memang sangat kuat ya. Kita bisa tahu sendiri bahwa tingkat kepuasan
survei tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu kan sangat tinggi ya. Bayangkan sampai 82% mungkin kurang lebih ya, yang kita temukan gitu ya, surveinya. Pak Jokowi itu orang yang dicintai orang. Jadi agak sulit kalau kita melihat bahwa kalau Pak Jokowi, meskipun secara tidak langsung Pak Jokowi tidak pernah mengatakan bahwa dia mendukung Pak Prabowo, tetapi dengan adanya aura keberlanjutan yang digaungkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu menunjukkan bahwa berkelanjutan apa yang dilakukan Pak Jokowi ya. Jadi saya tidak pernah, ataupun kita tidak pernah juga bisa mengatakan Pak Jokowi ini ngepro, enggak juga. Pak Jokowi pasti berusaha sebagaimana mungkin bahwa sebagai presiden, sebagai kepala negara akan bersikap netral, karena siapapun yang akan menjadi presiden harus kita dukung, tetap saudara kita. Iya. Berarti terakhir Mas dari saya, Ya. faktor Pak Jokowi datang di menit-menit akhir kepada Pak Prabowo itu mempengaruhi gak Mas? Oke, ini mungkin agak sensitif. Karena apa? Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan masih di pemerintahan. Apa memang nggak boleh makan bersama misalnya? Lo nama menterinya sendiri kok, gitu kan? Masa nggak boleh, gitu kan? Sama menterinya sendiri kan pasti boleh ngobrol. Tapi memang kalau memang orang-orang ataupun warga ataupun si netizen melihat ini sebagai wujud sebuah dukungan, saya rasa hanya sebuah persepsi saja, karena mereka juga bekerja di tempat yang sama. Kecuali Pak Prabowo itu di mana, bukan Menhan, Pak Jokowinya di mana atau apa, tiba-tiba diajak ngobrol, ya mungkin agak lucu, gitu kan? Wah, ini kan yang bekerja, kita nggak bisa serta merta ya. Dan lagi Mas, mungkin saya sedikit tambahkan ya, hal-hal yang membuat Pak Prabowo juga sepertinya dicintai ya, saat ini adalah pada saat debat-debat yang dilakukan dan program-program yang dijalankan. Tentunya itu jelas ya, programnya lebih masuk akal. Pada saat debat pun kita melihat sisi humanisnya dan rasa kagetnya kita bahwa betapa Mas Gibran itu ternyata sedemikian pintarnya, sedemikian smartnya, walaupun sudah sempat dianggap tidak mampu, tidak capable dan lain-lainnya, tapi ditunjukkan dengan performa yang baik. Berarti ada pesan nggak Mas buat para kedua lawan yang masih berusaha mempermasalahkan hitungan-hitungan curang itu? Ada pesan nggak? Ya. Mungkin dilupakan saja karena angka sudah menunjukkan mutlak gitu. Ya, bagi saya mereka berhak untuk mengajukan apapun. Tapi menurut saya demi merajut persatuan dan kesatuan di Indonesia, kita harus sama-sama legowo. Karena kita pegangnya janji Pak Prabowo bahwa walaupun Pak Prabowo menang menjadi presiden, kita akan menyatukan semua unsur, semua rakyat, semua kelompok. Tidak ada Pak Prabowo itu akan hanya fokus kepada para pemilihnya, bahkan yang bukan pemilihnya, bahkan pesaing-pesaingnya harus kita satukan. Kenapa? Karena demi Indonesia bersama-sama. Jadi nggak usah khawatir, tidak perlu ada pertentangan-pertentangan lagi. Dan alhamdulillah memang saat ini kita lihat sepertinya pemilu saat ini sangat damai ya, cukup damai, cukup kondusif, dan semoga akan selalu begitu sampai pelantikan nanti. Mas melihatnya sebagai kader